warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, sobat Gen semua. Tergantung kalian mendengarkan podcast ini kapan ya. Kembali lagi bersama kami di Gen Bincang. Gen Bi Tegal, bincang-bincang. Perkenalkan, saya Ayu Malia dari Gen Bi Tegal, Komisariat Universitas Pekalongan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tips and trik pengelolaan uang di masa pandemi dengan berinvestasi. Di sebelah saya sudah ada narasumber kita, yaitu ketua dari kelompok studi pasar modal Universitas Pekalongan, yaitu Kak Samara. Manggilnya Kak aja ya. Oke, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Kak. Oke, sebelum kita berbincang-bincang nih sama Kak Samara, saya bacakan dulu CV dari Kak Samara ya. Nama Samara, alamat email samara01@gmail.com, alamat rumah Jalan Surabaya Gang 5A nomor 1 Pekalongan. Untuk riwayat pendidikan sendiri, sekarang masih melakukan studi di Universitas Pekalongan pada prodi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan. Riwayat organisasi dari Kak Samara sendiri yaitu Komisaris Investasi KSPM Universitas Pekalongan 2021 sampai dengan 2022, Direktur KSPM Universitas Pekalongan 2020 sampai dengan 2021, Koordinator Sekolah Wirausaha Aisyah 2021 sampai dengan sekarang, Staf Pro Divisi Investasi 2019 sampai dengan 2020, Staf Divisi Public Relationship 2019 sampai 2018 sampai dengan 2019. Prestasi yang diperoleh oleh Kak Samara sendiri, yang pertama lolos beasiswa internasional dari Kemendikbudristek pada 2021, mahasiswa berprestasi Universitas Pekalongan 2021, lolos pendanaan program Wira Desa dari Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi 2021, juara 3 Call for Paper Capitalist Master Competition 2021, peringkat kedua dalam pemilihan mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan 2021, semifinalis Business Plan Competition 2021, peraih indeks prestasi semester tertinggi pada semester ganjil tahun akademik 2019 sampai dengan 2020. Dan pengalaman dari Kak Samara sendiri nih sangat banyak, salah satunya beberapa dari pengalamannya Kak Samara, yaitu yang pertama pemateri dalam acara KSPM Go to School, pemateri dalam acara KSPM Go to Public, pemateri dalam acara diskusi investasi pasar modal, dan moderator live Instagram with IDX Semarang. Dan Kak Samara juga pernah menulis karya tulis ilmiah dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan berinvestasi saham pada kalangan mahasiswa di era transisi. Itulah CV dari narasumber kita. Sebelum kita membahas lebih dalam terkait tips and trik pengelolaan uang di masa pandemi dengan cara berinvestasi ini, kita sapa dulu nih Kak Samaranya. Gimana Kak kabarnya? Baik, alhamdulillah Kak. Masih tetap selalu sehat ya Kak di masa pandemi sekarang ini. Oke, kita mulai sharing-sharing mengenai tips and tricks pengelolaan uang di masa pandemi dengan berinvestasi. Seberapa penting sih Kak dalam kita mengelola uang atau perencanaan keuangan, apalagi di masa pandemi? Jadi kalau menurut saya sendiri, pengelolaan dan perencanaan keuangan di masa pandemi saat ini itu sangat penting ya. Karena kita berkaca dan juga telah kita lewati beberapa bulan yang lalu, sejak awal-awal pandemi COVID-19 menyebar di seluruh dunia, bahkan di Indonesia sendiri, itu tentu memberikan dampak di berbagai sektor kehidupan, baik di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan juga ekonomi. Nah, beberapa orang tuh sering terdampak dari ekonominya nih Kak, adanya pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu
menurut saya, perencanaan dan pengelolaan keuangan itu sangat penting untuk kita terapkan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang ketidakpastian yang akan kita hadapi selanjutnya. Jadi, kita perlu melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan secara bijak. Jadi kita sangat perlu ya Kak adanya perencanaan keuangan apalagi di masa pandemi sekarang ini yang tidak tentulah istilahnya pendapatan pastinya kita ya. Nah, kan masyarakat atau mahasiswa itu sekarang sering banget nih kayak yang di rumah, terus yang biasanya pergi ke mall atau berbelanja gitu ya, kan itu menjadi salah satu faktor kita dalam mengelola keuangan kita. Untuk Kak Samara sendiri, bagaimana sih cara mengelola uang yang baik? Oke, kalau dari saya sendiri ya Kak ya, untuk bagaimana tips cara mengelola keuangan, yang pertama itu dengan melakukan atau membuat perencanaan keuangan sendiri. Nah, jadi ada beberapa poin yang teman-teman bisa terapin kalau menurut saya. Yang pertama, di poin pertama itu kita harus tentuin dulu sih berapa jumlah pendapatan atau pemasukan yang kita peroleh, dan juga pengeluaran-pengeluaran apa saja yang akan kita keluarkan selama 1 bulan nih. Kita catat secara detail atau rinci, entah kalian mencatat di memo, notes, ataupun yang lainnya. Jadi kan nanti kita bisa kelihatan berapa sih sebenarnya keuangan yang kita masuk dan keluar selama 1 bulan itu. Nah, selain itu, untuk melakukan perencanaan keuangan itu ada, kalau menurut saya ada 4 poin. Yang pertama, kita melakukan perencanaan, poin-poinnya itu ada yang memenuhi kebutuhan. Nah, setiap manusia itu tentu memiliki kebutuhan kan Kak, yang harus dipenuhi. Seperti ada kebutuhan sandang, pangan, papan, kebutuhan akan pendidikan, telekomunikasi, ataupun transportasi. Nah, itu kita bisa catat berapa sih pengeluaran-pengeluaran kita di bagian kebutuhan. Atau kalian bisa menggunakan diagram chart atau diagram pie, yaitu bisa menggunakan presentase Kak. Misalkan untuk pemenuhan kebutuhan bisa 50 atau 60% atau berapa, itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Yang kedua, persiapkan dana darurat. Nah, harus banget buat kita untuk menyiapkan dana darurat. Karena seperti yang kita alami saat ini, di ketidakpastian ini, kita juga membutuhkan dana sebenarnya. Jadi dengan kita menyiapkan dana darurat lebih awal, kita bisa mengantisipasi resiko yang ada. Jadi untuk dana darurat sendiri itu adalah cash atau rasio cash yang kita tidak tahu kapan akan kita gunakan. Jadi sebagai kayak simpanan dulu Kak. Yang ketiga, dengan berinvestasi. Yang ketiga itu investasi. Dari total pendapatan yang kalian peroleh, kalian bisa sisihkan beberapa persen untuk kalian gunakan investasi. Nah, kita berinvestasi itu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh pendapatan. Nah, jadi kalian ingat ya, sisihkan bukan sisahkan untuk berinvestasi. Kemudian yang keempat, itu untuk memenuhi keinginan. Nah, dari kita setiap manusia itu tentu juga memiliki keinginan, entah dari hobi, gaya hidup, dan eksis. Nah, untuk keinginan ini kita bisa mengontrol diri kita untuk tidak semua keinginan harus kita penuhi. Jadi untuk persentase di keinginan ini menurut saya itu porsinya harus lebih sedikit, paling kecil di antara porsi-porsi yang lain Kak. Kalau dari saya itu tipsnya sih Kak. Kemudian kalau untuk masalah belanja online ya, memang benar sih sejak adanya pandemi COVID-19 ada peraturan tentang PSBB, PPKM level 1, 2, dan seterusnya. Memang beberapa orang jarang keluar rumah, jarang ke mall, kadang jarang cafe juga. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang tersebut berbelanja secara online Kak. Karena kita sudah dimudahkan oleh teknologi, biasanya kita kadang scrolling di sosial media, membuka marketplace, itu kadang kita malah check out, masukin keranjang, tiba-tiba check out. Di akhir bulan baru sadar kalau ternyata kita udah ngeluarin banyak uang cuma untuk belanja barang. Jadi walaupun kita nggak keluar-keluar, kadang barangkali barang yang datang ke rumah kita sih Kak. Jadi kita harus lebih bijak, harus lebih hemat sih kalau menurut saya tadi, dengan melakukan pengelolaan dan perencanaan keuangan sehingga kita bisa nggak boros, kita tahu porsinya masing-masing. Jadi kita harus pandai-pandai dalam membagi uang yang masuk ke kita. Aku
eh, setuju banget sama tadi itu kita sisihkan dengan kita sisakan ya. Teman-teman harus bisa mensisihkan uang yang akan kita gunakan untuk seperti menabung atau menyimpan dana darurat itu ya. Yang tadi kan udah menyinggung nih berinvestasi nih ya Kak. Biar lebih teman-teman sobat Jin semua lebih tahu nih investasi itu apa sih Kak? Jadi kalau investasi sendiri itu adalah penanaman modal atau dana di suatu perusahaan dengan kita mengharapkan keuntungan atau return dari investasi itu. Jadi untuk keuntungan sendiri yang kita dapatkan di investasi itu biasanya ada dua, ada capital gain sama dividen. Itu apa sih capital gain sama dividen? Itu apa Kak? Capital gain sendiri adalah selisih harga jual yang lebih tinggi dari harga beli. Jadi saya lebih menggunakan ini strike saja Kak, lebih mudah. Jadi misal saya beli saham Sido. Sebelumnya Kakak tahu Sido nggak? Sido muncul yang gabung di produk kayak jamu gitu ya Kak? Iya benar banget. Jadi kalau di pasar modal apalagi saham, untuk kode perusahaan tuh nggak langsung Sido muncul, cuman 4 kodenya SIDO. Nah itu misal saya beli satu harga saham Sido misal di hari ini misalkan Rp760. Nah kalian kalau beli saham itu minimal 1 lot. 1 lot itu sama dengan 100 lembar. Jadi 760 kalian kalikan 100. Jadi kita butuh Rp76.000 untuk membeli saham Sido atau kita menjadi pemilik saham Sido. Kemudian seiring dengan adanya permintaan dan penawaran di pasar, harga saham Sido itu meningkat menjadi Rp790 per lembar, atau dengan kata lain Rp79.000. Nah selisihnya itu yang kita namakan capital gain Kak, karena jualnya itu lebih tinggi daripada kita beli di awal. Yang kedua itu dividen. Dividen adalah laba yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham. Jadi kan setiap tahun perusahaan itu melakukan kegiatan operasional bisnisnya ya. Entah dia melakukan penjualan dan lain sebagainya. Nah itu perusahaan itu tentu mendapatkan profit ataupun laba. Nah labanya itu dibagikan kepada para investor atau para pemegang sahamnya. Itu Kak. Capital gain sama dividen kan investasi itu keren banget ya Kak, bisa melakukan ketika mahasiswa bisa melakukan investasi ya. Nah untuk jenis investasi sendiri itu ada apa aja sih Kak? Oke, untuk jenis investasi ini kalau berdasarkan tempatnya ya, jadi ada dua. Yang pertama itu investasi di pasar uang, yang kedua investasi di pasar modal. Yang pertama investasi di pasar uang. Jadi untuk investasi di pasar uang sendiri itu ada seseorang yang membutuhkan pinjaman dana sehingga dia biasanya pinjam melalui perbankan atau perusahaan lembaga keuangan lainnya. Nah biasanya pihak ketiga ataupun perbankan atau lembaga keuangan lainnya itu menawarkan bunga sebagai imbal hasil ataupun sebagai keuntungan. Nah biasanya termasuk dalam investasi di pasar uang itu ada surat berharga pasar uang, ada sertifikat Bank Indonesia, dan juga ada call money. Selanjutnya yang kedua itu ada investasi di pasar modal. Nah, pasar modal sendiri adalah tempat bertemunya antara pihak yang membutuhkan dana, dalam hal ini adalah emiten atau perusahaan, dengan pihak yang membutuhkan dana atau investor. Dia butuh dana dan butuh sarana investasi. Nah, biasanya di pasar modal tuh ada beberapa instrumen yang ditawarkan. Yang pertama ada saham, obligasi, reksadana, waran, dan lain sebagainya. Ataupun derivatif lainnya. Seperti itu. Jadi sangat banyak ya jenis dari investasi ini. Iya. Jenis investasi apa yang sudah pernah Kak lakukan? Untuk jenis investasi yang sudah saya lakukan yaitu investasi di pasar modal, lebih tepatnya itu di saham. Kak Samara udah pernah paham ya untuk kira-kira ketika mahasiswa, apalagi mahasiswa Universitas Pekalongan atau di daerah Pekalongan ini ya, mau melakukan investasi, kiranya jenis investasi apa sih yang cocok untuk mereka yang pemula gitu kan, lagi happeningnya nih investasi buat mahasiswa. Ya benar-benar. Jadi kalau menurut saya sendiri ya Kak ya, untuk investasi yang cocok buat mahasiswa atau pemula itu saham. Kenapa sih saya kok bisa nyebutin saham? Karena menurut saya saham itu yang paling modalnya itu paling sedikit dibandingkan
instrumen investasi lainnya, Kak. Cukup dengan Rp100.000 kita bisa menjadi pemilik di suatu perusahaan. Karena tadi kalau kita membeli saham sama aja kita pemilik dari perusahaan itu, Kak. Kan keren ya, kita mahasiswa kita bisa menjadi pemilik di beberapa perusahaan ternama. Keren ya, kita masih mahasiswa yang belum memiliki pendapatan yang banyak gitu ya istilahnya, kita bisa jadi pemilik perusahaan tuh. Nah, kan ketika kita berinvestasi pasti ada kelebihan sama kekurangannya. Misalnya ketika kita berinvestasi dengan saham sesuai apa yang tadi Asamara kan, itu apa sih kelebihan sama kekurangannya? Oke, kalau menurut saya sendiri ya Kak ya, untuk kelebihan dari investasi di saham itu ada 3. Yang pertama itu capital gain. Capital gain itu tadi selisih antara harga jual yang lebih tinggi daripada harga belinya. Yang kedua itu ada dividen atau laba yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham. Yang ketiga itu ada liquid. Perusahaan itu atau saham itu mudah untuk ditransaksikan karena kita cukup dengan menggunakan sekuritas, menggunakan smartphone, kita menginstal aplikasinya Kak, kita langsung bisa jual beli saham. Jadi lebih mudah atau liquid diperdagangkan. Kemudian untuk kelemahan dari saham sendiri, yang pertama itu capital loss. Capital loss itu kebalikan dari capital gain. Kalau capital loss itu harga jual itu lebih rendah dibandingkan dengan harga kita beli. Yang kedua, likuiditas atau perusahaan itu mengalami keberangkutan. Kalau menurut saya untuk investasi di saham itu cukup menarik, cukup menantang juga sih Kak. Karena harganya juga fluktuatif kan. Jadi buat teman-teman perlu ada persiapan mental juga dan dana tentunya. Kita tuh harus dalam memilih perusahaan itu harus mengetahui keuntungan sama kelebihan dari perusahaan ya Kak. Kalau kita mau berinvestasi dalam suatu perusahaan. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengetahui bahwa perusahaan yang kita akan masuk investasi itu profitnya bagus atau tidak gitu ya? Untuk mengetahui perusahaan mana yang akan kita pilih untuk berinvestasi atau tanamkan modalnya itu, kita harus melakukan analisis terlebih dahulu Kak. Analisisnya itu ada 2, ada analisis teknikal dan juga analisis fundamental. Itu analisis teknikal sama fundamental. Baik, yang pertama itu analisis teknikal. Di analisis teknikal itu digunakan untuk memprediksi harga saham. Itu biasanya dilihat dengan menggunakan data historis atau harga di masa lampau maupun volume perdagangan untuk kita prediksi di masa datang itu harga saham kira-kira akan naik atau turun atau sebagai alat proyeksi kan. Dan itu biasanya kita membutuhkan alat bantu dalam analisis teknikal ini. Alat bantunya itu namanya ada beberapa indikator-indikator. Terus yang kedua itu ada analisis fundamental. Nah, analisis fundamental ini biasanya digunakan oleh para investor untuk mengetahui seluk-beluk dari suatu perusahaan atau bisnis. Nah, jadi untuk di analisis fundamental ini, investor akan mengetahui bagaimana kegiatan operasional, bagaimana kegiatan bisnis, kondisi keuangan dari perusahaan itu. Nah, untuk kondisi keuangan sendiri, biasanya kita bisa mendapatkan informasi ini dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Karena nih Kak, kalau perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya mereka harus menerbitkan laporan keuangan tahunan secara berkala. Jadi setiap tahun mereka harus menerbitkan laporan keuangan. Jadi transparan. Kita para investor tuh tahu berapa sih keuntungan yang mereka peroleh, labanya, utangnya, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai investor harus mengetahui dan tahu bagaimana cara analisisnya. Kamu berinvestasi harus menganalisis lebih dalam ya perusahaannya seperti apa. Nah, kan ketika kita udah menemukan nih perusahaan yang bagus, perusahaan yang baik buat kita investasi. Nah, gimana sih cara kita melakukan investasi? Awalnya kita harus tahu dulu apa kita datang langsung ke perusahaannya gitu Kak? Oke, untuk investasi saham kita nggak langsung datang ke perusahaannya langsung ya teman-teman. Jadi kita bisa melalui perantara namanya perusahaan sekuritas. Nah, kayak kalian mau untuk membuka rekening tabungan, kalian ke bank kan. Nah, kalau ini kita melalui perusahaan sekuritas, kita buka rekening saham dulu. Jadi kalau teman-teman mau jadi investor di pasar modal Indonesia, kalian harus membuka rekening efek. Misal saham berarti rekening efeknya itu berupa rekening saham. Nah, itu kita menggunakan perusahaan sekuritas, biasanya tuh
bisa secara online maupun offline. Karena ini udah eranya digital, semua dipermudah dalam teknologi, biasanya ini lebih mudah kalau kita menggunakan secara digital. Jadi kita tinggal masukin data-data melalui form yang tersedia. Nah, kita udah kan tadi kita harus membuka rekening saham nih. Nah, cara kita membuka rekening saham itu apakah sama kayak kita membuka rekening pada umumnya sih yang ada di bank-bank umum lainnya gitu? Oke. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman penuhi dalam membuka rekening efek, apalagi di rekening saham. Jadi yang pertama, kalian harus memiliki KTP, kalian fotokopi KTP, atau kalau kalian online itu kalian bisa scan KTP atau eKTP kalian. Yang kedua, kalian fotokopi buku tabungan atau rekening tabungan di halaman depannya itu, atau kalian scan untuk yang online. Yang ketiga, jika kalian memiliki NPWP, kalian bisa tampilkan juga NPWP-nya. Jadi untuk pembukaan rekening saham itu bisa online, bisa offline Kak. Kalau offline itu kita mengirimkan berkas. Jadi ada form-form kita cetak, kita isi, kemudian kita harus materai juga, kita kirimkan ke perusahaan sekuritas. Kalau online, kita paperless, jadi kita langsung udah tinggal submit aja Google Form-nya. Jadi sekarang kita kalau mau daftar udah bisa dengan mudah ya, bisa dengan online sekarang. Kan kalau kita mendaftarkan rekening itu ada deposit ya Kak istilahnya kalau dalam ekonomi gitu. Nah, kalau kita membuat rekening saham ini kita butuh deposit yang besar nggak, kan kita mau berinvestasi gitu. Oke, kalau untuk investasi di saham itu biasanya di perusahaan sekuritas itu menawarkan cukup dengan Rp100.000, kalian juga bisa menjadi nasabah dan juga investor di pasar modal Indonesia. Jadi cukup terjangkau sih Kak menurut saya bagi mahasiswa khususnya. Cuman Rp100.000 kalian bisa menjadi pemilik perusahaan. Bahkan ada beberapa perusahaan sekuritas yang menawarkan cuma Rp50.000, Rp20.000, itu juga ada. Untuk Rp100.000-nya itu tidak masuk ke biaya administrasi dan lain sebagainya, enggak Kak. Cuma itu langsung masuk ke rekening efek kita atau rekening saham. Jadi setelah uangnya itu masuk ke top up ke rekening efek, kalian sudah bebas buat transaksi jual beli saham. Jadi uangnya bakal kembali lagi ke kita. Dengan uang Rp100.000 nih, kita bisa jadi pemilik perusahaan. Keren banget kita sebagai mahasiswa belajar investasi. Nah, kan pasti Kak Samara udah pernah melakukan investasi nih, bisa sharing-sharing nih ke sobat Gen semua bagaimana pengalamannya dalam berinvestasi gitu. Oke, untuk pengalaman saya sendiri dalam berinvestasi, jadi awalnya tuh sama sih kayak tadi, harus kita membuka rekening saham atau rekening efek. Nah itu saya membuka rekening saham awal itu di tahun 2019. Jadi saya membuka rekening efek dengan modal sama Rp100.000. Nah awalnya tuh Rp100.000 itu saya coba berikan satu saham yang harganya itu di bawah Rp100.000. Nah itu sebelumnya saya juga melakukan analisis Kak, cuman analisis yang saya sebisanya saja gitu loh, bisa ditanya-tanya dengan cutting dan lain sebagainya. Setelah saya mendapatkan keuntungan, awalnya kan masih sedikit ya Kak ya, karena kita juga baru belajar, ini saya jual, kemudian saya berikan saham lain, saya dapat keuntungan lagi. Tapi kalau untuk investasi yang pernah saya alami itu tidak selamanya mengalami keuntungan, juga kadang kita mengalami kerugian. Kan tentu kan semakin besar return yang kita inginkan, semakin besar juga resiko yang kita ambil. Nah, kemudian puncaknya itu di tahun 2020 Kak, waktu ada pandemi COVID-19 Baru aja nih. ya. Jadi karena pandemi COVID-19 itu menguncang sektor berbagai di kehidupan dunia, termasuk di bidang ekonomi dan lebih tepatnya di pasar modal. Nah itu beberapa perusahaan, hampir semua perusahaan itu mengalami penurunan Kak. Jadi waktu itu benar-benar diskon besar-besaran. Jadi nggak hanya mall saja yang ada flash sale, cuman di pasar modal Indonesia juga ada penurunan saham atau diskon. Diburu anak-anak nih kalau gitu. Waktu diskon besar-besaran, bahkan ada yang 50%, 70% dan lain sebagainya. Itu saya beli Kak. Saya beli 1 lot, 2 lot untuk saham-saham tertentu, perusahaan tertentu. Tapi saya itu menyesal Kak. Kenapa sih waktu diskon besar-besaran saya cuma beli sedikit? Biasanya kan kalau kita mahasiswa, kalau ada diskon malah kita itu lebih Eksotis banget, mau borong semua lah itu kan. Karena itu saya rasa kayak baru awal-awal
yang benar-benar terjun ke dunia pasar modal. Jadi kayak masih sedikit karena juga waktu itu kan kondisinya masih belum pasti dan lain sebagainya. Nah itu saya menyesalinya di situ, kenapa nggak borong sekalian aja mumpung lagi diskon. Nah seiring beberapa bulan ke depan itu saham itu harganya udah mulai kembali ke harga normalnya Kak. Nah sehingga return yang saya dapatkan tuh juga presentasinya itu semakin besar Kak. Ada yang 30%, 50%, bahkan saya pernah mendapatkan return saham itu lebih dari 150%. Mantap banget nih, udah pernah dapat lebih dari 100%. Wah. Iya, jadi kalau menurut saya pandemi itu juga bukan penghalang buat kita ya, bahkan ada dampak positif yang bisa kita dapatkan karena ada pandemi itu. Ya, begitu pengalamannya Kak Samara yang begitu wah nih, banyak sekali lika-likunya dalam mencoba berinvestasi ya. Berarti kita kalau mau melakukan investasi jangan takut untuk gagal, karena ya itu sebuah proses ya Kak ya. Iya benar, sebuah proses dan pembelajaran juga. Jadi sambil berinvestasi kalian juga sambil belajar teman-teman. Sekali dengan pengalamannya Kak Samara tadi, dan berarti Kak Samara sendiri sudah menerapkan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik dan bijak ya Sobat Gen semua. Seperti tadi yang disebutkan di awal, bahwa dalam pengelolaan keuangan kita bisa mengalokasikan keuangan atau dana kita menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu tadi ada mengetahui memenuhi kebutuhan, yang kedua ada menyimpan dana darurat, yang ketiga ada berinvestasi, dan yang terakhir itu mengontrol dari keinginan diri kita sendiri. Sebenarnya terima kasih sekali nih Kak, udah sharing-sharing sama Sobat Gen semua, udah berbagi ilmu-ilmunya nih sama pengalaman-pengalamannya yang begitu menarik dan yang lagi diburu sama para mahasiswa nih Kak. Oke, sebelumnya apakah ada closing statement dari Kak Samara nih? Oke, apakah boleh saya menggunakan closing statement dengan sebuah quotes Kak? Boleh, nggak apa-apa, silahkan Kak. Untuk closing statementnya ada quotes dari Bill Gates, yaitu if you born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake. Apa nih artinya? Jadi jika Anda terlahir miskin itu bukan kesalahan Anda, tapi jika Anda meninggal dalam keadaan miskin itu adalah kesalahan Anda. Jadi buat teman-teman, agar tidak meninggal dalam keadaan miskin dan tidak menyesal, maka teman-teman harus rajin belajar dan juga dapat melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik. Jadi kita harus melakukan keuangan yang baik nih Sobat Gen semua. Untuk yang kaya di sini tuh tidak hanya sekedar materi, cuman bisa kaya ilmu, kaya pengalaman dan lain sebagainya. Banget nih quotes-nya dari Kak Samara. Tak terasa nih kita udah berada di penghujung podcast nih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Samara nih yang udah meluangkan waktunya, udah berbagi ilmu, udah berbagi tips sama pengalamannya nih semua. Oke, saya Ayu Malia sebagai host dalam podcast kali ini. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Gen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.